Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Indonesia, Malaysia. Masya Allah. Terima kasih ya. Alhamdulillah teman-teman, kita semua sudah masuk. 34 orang malam ini adalah future President September. Tepuk tangan. Amin. Oke, so pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan izinnya dengan kemudahannya lah kita berkumpul di dalam ruangan ya yang masya Allah super spesial, super amazing malam ini di Jumat Barokah ini, masya Allah ya. Nah dan sebelum kita memulai aktiviti kita, kita memanjatkan doa dan syukur kita dan kepada the next press team dari Malaysia by Spectacular Coach Azman. Boleh ya Cikgu, silakan Ustaz Man. عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وجهها معرفتك ومنها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Presiden Siti Lona. Kembali kepada Siti Lona. Doanya terima kasih Ustaz. Teman-teman semua, okay. So pastikan you are all ready untuk malam ini. So bolehkah Coach Lona minta untuk kawan-kawan tim coach semuanya untuk on your camera ya. Boleh kita pastikan semua ready nak belajar ya dengan wajah yang ceria. Can you get your note ready? Mana buku catatannya guys ya. So I really believe saya suka nih Kak Mel Azlan dah tunjuk buku. Siap buku ya. Very good. Mana bukunya? So get your pen and paper, siapkan buku dengan kertas anda. Saya harap anda boleh faham ya, ini bilingual ya, Indonesia Malay. Jadi paham-paham aja ya, angguk-angguk aja. Hai Rio, hai Coach Irma, hai Kak Mainil, Assalamualaikum Coach Dila, Coach Ichen, Coach Ruli, Coach Azma, Masya Allah, ada Ustazah. Oke, Assalamualaikum Pak Dr. Safruddin, the next meal team kita. Amin, dah pensiun ya Pak Saf. Udah Saf? Waalaikumsalam. Oke, so Masya Allah. Kak suka nonton sinetron, insya Allah paham. Alhamdulillah bagus. So, kenapa kita berkumpul malam ini guys ya? So, salam kenal dulu dari saya. Salam pagi Mas. Nama saya Arcelona, kawan-kawan Lona, okay. So malam hari ini saya senang sekali berjumpa dengan kawan-kawan semua. Semua sudah kenal saya?
Sudah. Oh, Khalid tak kenal. Okey, baik. Saya perkenalkan dirilah. Okey, so saya adalah tim coach ya. Alhamdulillah saya start Herbalife di usia 20 tahun, 19 ya, 19 menuju 20 tahun. Jumpa dari seorang sahabat yang memperkenalkan saya kepada sebuah nutrition yang sangat luar biasa. So singkatnya saya start Herbalife di tahun 2007 Desember. Alhamdulillah, Masya Allah, saya tak pernah lepas satu event apapun. Bulan pertama saya menjadi seorang supervisor. Saya dengan sahabat saya waktu itu, and 7 bulan di Herbalife menjadi AWT dan Get Team sekaligus. Alhamdulillah, 2 tahun 4 bulan di Herbalife saya menjadi seorang millionaire team, dan 5 tahun setengah menjadi seorang President's Team. Masya Allah, tabarakallah. Thank you Allah, thank you Herbalife. Tapi malam ini bukan tentang saya ya. Masya Allah, hari itu sebang-sebang dengan Khalid, sangat rush karena dia pergi meeting, saya pun ada lepas event. Terus Khalid cakap, Lona, ini tim dari kita ni macam bersaudara, kita ada satu mentor nih katanya ya, yaitu presiden tim Irina, ni tim Chris. Saya tak perasaan, apalah tim Chris ni siapa? Tim Chris. Oh, rupanya Christopher Low, saya presiden tim upline kami. Masya Allah. Jadi singkat cerita, kita fikir okay, why not kita buat post event sama-sama ya Khalid, next time. Okay, jom. Lepas tu that's all. Tapi terima kasih Khalid, kontak saya petang tadi, cakap Lona boleh kita buat post event sama-sama. Saya cakap jom ya. Jadi malam ni saya sangat bersyukur ya atas inisiatif Khalid. Tepuk tangan untuk Khalid. Ya. Akhirnya terkumpullah pertemuan dua negara malam ini. Terima kasih Coach Khalid. So malam hari ini kenapa kita berkumpul? Hai Coach Bambang, Assalamualaikum. Coach Sukmi, Coach Erni. Masya Allah, ada yang dari Bandung ya. Tim Coach Lia juga. Oh iya, mana Dr. Lia nih? Ada Dr. Lia yang hadir. So semalam saya chat Dr. Lia buat post event tak? Belum. Nah, jadi saya nak ikut kata Dr. Lia. So saya bagi link lah. Nah, mungkin di sini ada tim Dr. Lia juga. Alhamdulillah, Masya Allah. So malam hari ini kita berkumpul bukan buat hanya ngobrol ya teman-teman, tapi kita ingin ya teman-teman mendapatkan impact, mendapatkan result dari event yang sangat luar biasa 3 hari di Bali yang namanya SGR atau SMG atau Social Media Gathering. Ini adalah setara selevel event SMG ini, itu dia setara dengan TTL teman-teman ya, TTL. Seperti yang kita ketahui di media sosial selama ini kita hanya tahu tentang siapa buat rating air, gitu kan. Kita selalu dalam grup coach tuh selalu hebohnya siapa yang ngasih topik malam ini gitu, ayo tim masuk waktu topik gitu ya. Tadi kita juga 1 jam sebelum meeting ini kita berkumpul dengan para coach di tim kelas coaching saya yang namanya tim IOC. So kita nak juga lah berbagi dengan kawan-kawan di Malaysia, di Bandung ya, di Indonesia semua, bagaimana ya dengan media sosial ini sudahnya saatnya, betul ya teman-teman, ini sudah tiba saatnya. Kita sudah 3-5 tahun ya, kita sangat-sangat berfokus ikut IoT. Ada yang mungkin udah 5 kali IoT, ada yang udah TTL 2 kali, 4 kali, tapi kita belum merasa macam ada getaran-getaran. Wah, gitu ya. So Coach Lona nak tanya di sini, kita semua ada dalam mode yang berbeda, seperti dalam handphone, ada yang sekarang ini dalam mode yang memang ada suara, memang lagi aktif, banyak koci, betul. Ada yang dalam mode tuh dia agak senyap sikit, dia vibrating mode. Nah, siapa yang bisnisnya dalam ada yang naik mode. Ada tak yang bisnisnya dalam flight mode, hilang terus. So, oleh karena itu kita harus sering-sering berkumpul ya, harus often ya. Nah, janganlah naik mode Rio jaga malam ya. Rio ni doktor, so dia suka naik mode. So kawan-kawan semua, untuk kita mencas energi semua ni ya, insyaAllah para coach akan saya minta untuk sharing lah. Mungkin satu coach tu dapat 3 ke 4 minit time ya. Mungkin boleh bermula daripada tim
coach yang world team dulu, yang world team dan supervisor. Kita akan dapat beberapa perwakilan, and then nanti ada tag team, tiga orang perwakilan tag team, dan mungkin perwakilan millionaire team akan dibawakan oleh Ustaz Azman lah. Nah, seperti itu. So kawan-kawan di sini, siapa yang ada di dalam ini, di dalam Mat gathering ya. So di sini ada Uwais Atika. Saya akan minta Tika untuk share untuk tab team, okay? Untuk sharing for representing the tab team lah. And then saya boleh minta who else? Pia, boleh ada yang hadir sini, boleh angkat tangan. Untuk World Team and AWT boleh Coach Khalid ya, Coach Khalid berkongsi. And then untuk World Team ada, saya minta kepada Coach Dwi. Alright. So who else yang saya tak perasan? Siapa yang hadir di dalam SGR, Social Media Gathering, SMG, sorry. Ada lagi yang hadir? Coach Azrin ada dalam di Bali hari itu? Oh, tak datang. Okey, baik. Baik. Kak Marena, Kak Mel Azlan hadir? Ada di Bali? Tak juga, orang ramai tak ada. Okey, baiklah kalau begitu saya akan panggil Coach Khalid untuk sharing untuk pertama kali. Tepuk tangan untuk Coach Khalid. Tapi sebelumnya semua semangat tahu. Tolong berikan tepuk tangan. Weh, selamat. Okey. Silakan Khalid. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang dengar Selamat. Alhamdulillah. So berapa minit ni Lona? 3 minit 5 jam. Okey. Oh. 4 minit boleh. 4 minit. Habis suara nanti 5 jam. Okey. So Alhamdulillah, betul saya ambil point lah sebab masing-masing akan ada point-point yang berbeza-beza kan. So yang harap yang Indonesia boleh faham saya cakap. Boleh. Okey. So jadi satu social media gathering ni, satu yang kalau daripada saya lah yang belum kenal. Oh ya. Allah. Okey. Lupa. Okey. Nama saya Khalid sebab 4 minit tu kan. Okey, nama saya Khalid. Saya daripada Malaysia, mula makan Herbalife tahun 2009. Alhamdulillah ni tahun tolaklah 2022 tolaklah 13 tahun ke-13 dengan Herbalife. So ini adalah TTL yang saya pun tak ingatlah keempat ke-5 saya hadir. Okay. So jadi Alhamdulillah saya naik berat badan dengan sihat 14 kg. Okay. So saya punya coach Coach Afrida. Sahabat baik Coach Lona, satu geng. Okay. So jadi Alhamdulillah di di social media gathering ni, satu yang saya rasa betul-betul beri dia macam bantu untuk buka minda saya adalah dia kata bila belajar tentang 10 characters of people. Kan 10 characters of people. Saya waktu tu 10 character of people ni kita selalu ingat bahawa kita perlu untuk ubah orang. Untuk ubah orang. Rupa-rupanya orang yang kita jemput, yang kita nak jadikan tim kita ni, apa dia? Kita undang, jemput. Yang kita jemput, kita undang. Yang tim yang kita undang daripada coachee kan, lead coachee, lepas tu kita undang ke event, dia terbahagi kepada 10 orang. Jadi kita tak perlu untuk emosi dengan orang ni, kenapa dia ni negatif. Rupanya ada 10 jenis sifat. Dan salah satu sifat dia, yang pertama saya lajukanlah, saya percepatkan. Satu, dia suka komplain. So kita check kalau orang yang kita jemput ni suka komplain, not the right person. Okay. Orang yang kedua, dia suka tengok masalah. Kan? Suka cari masalah. Lihat setiap benda tu ada masalah. Coach, kenapa event ni macam tak ada orang lah? Coach, event ni kenapa kan? Itu nombor 2. So jadi kalau dapat nombor 2 pun jangan habiskan energi. Coach Nick kata, pergi ke nombor 3. So nombor 3 adalah orang yang slow make decision. Maksudnya, jom pergi extravaganza. Kan? Hari akhir, baru nak fikir. So coach ni kata contohnya macam ada orang tu dia nak ajak register betul activate account. Lepas tu dia cerita dia terus tanya bila ni nak activate, dia kata tak apalah saya balik fikir dulu. Otaknya tertinggal kat rumah nak kena fikir kat rumah dulu. Okay. So ni pun kita jumpa, kita elak, kita kata kita just kasih sayang sebab mereka coachee, so tak perlu untuk kita ubah mereka. Okay. Yang keempat, orang introvert.
Sebab sikit-sikit duduk, tak nak keluar, kita susah sebab Herbalife ni bisnes manusia. So orang yang kelima, orang yang kurang disiplin. Keenam, orang yang negatif. Cara nak bina orang negatif ni, bina Yang kurang disiplin ni macam mana? Oh, okay. Kalau kurang disiplin ni, dia susah sikit lah untuk kita nak build. Kita kena banyak sabar lah dengan dia. Sabar. Sabar. Okay. Kan pukul berapa dia datang, orang lepas pulang. Kita kata pukul 9, dia datang pukul 12. Kan. Event ni, kita bagi tahu hari Sabtu, dia beli tiket kapal terbang tu dia tak tengok kan. On the last day baru dia check. So ada orang macam ni. So kita jangan rasa diri kita tak cukup mendidik, tak cukup leadership. Bukan, dia memang macam tu kan. Okay. So jadi ada yang ketujuh, orang yang high ego. Kan. Coach tak kenal saya. Saya ni doktor tau coach. Saya ni dulu belajar tinggi. Tak pun saya bukan doktor. Saya dulu belajar sampai 10 tahun belajar. Macam itulah high ego. Yang ini pun agak sukar. Jadi tak perlu kita, sebenarnya coach ni ajar kita tak perlu habis banyak energi lah nak tukar kan. Orang ni tak perlu ditukar. So yang ke-8 adalah orang yang money minded. Dia sikit-sikit duit. Tak salah untuk fikir duit, tapi dia akan jadi orang yang tidak loyal. Dia mudah tak loyal. Jadi untuk orang ni adalah kita banyakkan bagi personal development, bagi mission kan. Dan orang ke-9 adalah orang yang emotional ni okey lagi. Orang emotional ni bagi dia banyak tugas. Dia cakap sikit nangis, bagi dia banyak tugas. Masih lagi boleh diperbaiki orang emotional ni kan, sikit nangis. So orang ke-10 ni adalah orang teachable. Dia macam kita cakap, beli tiket flight ke Extravaganza, siap. Extravaganza hari ni siap. VIP siap. Semua siap. Dia memang tak ada apa tu? Tak ada kan. Jadi sebenarnya kita kalau Coach Nick cakap lagi Coach Nick cakap kalau kita lihat tim dia tu kan, baik-baik je semua kan. So sebenarnya itu semua dia dah jumpa orang nombor 10 setelah numbers tu banyak. Dapat coaching, ajak pergi event, lepas tu check, ni bukan nombor 10, buat lagi dan dia akan dapat orang nombor 10 ni qualified VIP siap ni siap. Dia tak payah fikir. Okay, jadi saya tanya dengan Coach Nick personal lah. Kan, Coach Nick, betul ke orang nombor 10 ni wujud? Kan, saya macam tak logik lah kan. Lepas tu dia cakap, betul, orang nombor 10 ni memang wujud. Dia kata kan, kita jangan perlu cari je. Sebab tu leader bukan dibina, leader tu dicari. Dia kata sebenarnya kita tak hebat, kita just cari orang nombor 10. Tetapi saya buat conclusion, dalam kita nak cari orang nombor 10, kita kena jadi orang nombor 10 dulu dengan mentor kita. Siap. Okay. So itu conclusion saya. Jom saya pun berubahlah nak jadi orang nombor 10. Terima kasih. Wow, Masya Allah. Beri tepukan kepada Coach Khalid. Luar biasa ya. Siapa siap nomor 10? Tulis angka 10. Saya nomor 10. 10. 10 banyak-banyak. Okay. Siapa yang ready? Jangan 01 dong. 01 jadi orang komplainer. Okay, Masya Allah ya. Sangat powerful kan? Saya pun sudah hadir di Sokmed, tapi dengan dapat penjelasan dari Coach Khalid tadi, I feel it's even clearer. Masya Allah. Thank you Coach Khalid. So I will invite representative untuk world team kita. Coach Khalid, can you write to me also kalau ada yang saya tak sebut, yang tak saya panggil. So I will panggilkan wakil dari Indonesia, Coach Dwi Anung Subiandari. Silakan. Silakan Coach Dwi. Okay, thank you Coach Sona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Dwi Anung Subiandari dari Batam, Indonesia. Saya Coach Lona. Saya ibu dari 1 anak dan saya sudah naik masa otot 5 kilo. So, saya langsung aja ya Coach Lona karena nanti banyak teman-temannya. Ini adalah TTL yang pertama.
bagi saya. Dan maybe waktu saya mau berangkat TTL itu saya ada di mode silent mode ya. Jadi actually saya qualified, but in the end gitu ya, di bulan-bulan terakhir itu saya macam mau pergi atau tidak ya, pergi atau tidak. But Coach Lona saya ayolah pergi, tak ada pilihan, no choice, you have to go. Dan begitu lihat grup Telegram itu saya rasa macam benarkah ini saya harus hadir di sini? Semua selebriti yang ada di sana, ada Coach Khalid, ada Cigo Azman, semua presiden tim. Oh my God, saya di sana saya kecil sekali mau datang. Tapi Allah Maha Besar sekali ya. Semakin saya menjauh, semakin saya satu bilik dengan Coach Fatih Najwa. Jadi sebenarnya benar ya, where the energy flow, where your attention goes gitu. So saya langsung ke poin-poin yang saya dapatkan di TTL, tapi luar biasa sekali. Saya harus datang lagi ke TTL dan harus qualify VIP. Oke, yang paling berkesan tentang dari Coach Nick ya, beliau bilang success is important. Saya tadinya tak faham apa maksudnya success is important ya. Ya, of course lah success is important, tapi maksudnya apa maksudnya? Ternyata sukses itu hanya sukses yang bisa kita dapat memperoleh sesuatu gitu. Jadi not only in the business, bukan hanya Herbalife saja, tapi setiap sukses, misalnya kita ingin bisa belajar drive ya, menyetir mobil gitu. Kalau kita tidak sukses dalam belajar menyetir mobil, so kita nggak bisa bawa mobil. As simple as that gitu. So kalau kita mau sukses menjadi coach, so kita harus betul-betul sukses lah menjadi coach, harus betul-betul belajar gitu, harus betul-betul tahu modul 1, flow leads-nya harus bisa, harus sukses di flow leads, harus sukses di closing ya, effective closing sampai modul 4 sampai 5 semua harus sukses, itu baru bisa sukses di modul itu gitu. Dan sukses itu ternyata bukan pilihan gitu ya, it's a duty, bukan journey. So sukses itu bukan perjalanan, tapi itu sebuah obligation atau kewajiban bahwa kita memang harus sukses gitu. Kalau nggak sukses, jadi yang saya pelajari ya di TTL itu, saya aware one thing. Di dunia ini tuh nggak ada netral gitu, nggak ada either you success or not. So kalau misalnya tidak so kalau nggak sukses ya you not success gitu. So nggak ada pilihan. So you have to be success or not like that. Dan sukses itu bisa dilakukan hanya ketika kita melakukan massive action. Jadi nggak ada shortage ya katanya, tidak ada jalan pintas untuk sukses. Jadi contohnya kalau misalnya kita perlu 1000 event untuk jadi orang sukses, dan misalnya kita perlu 1000 orang untuk dibawa ke event ya, bawa 1000 orang, dan setiap STS kita bawa 10 orang, so kita perlu 100 kali event atau 100 kali STS. Dan jika saya bawa 100 orang, maka saya perlu 10 kali saja gitu. Jadi universe itu atau universe ya, atau alam semesta ini hanya merespon kepada angka kita gitu, angka saja, kepada amount atau jumlah, bukan kepada waktu. Ya, bukan kepada waktu, bukan seberapa lama kita ada di Herbalife, bukan seberapa lama kita sudah ya, bukan seberapa lama kita sudah, apalagi udah mulai ngitung, saya udah sekian lama loh. Bukan pada waktu, tapi kepada seberapa jumlah yang sudah kita lakukan gitu. Berapa kita sudah timbang orang, berapa kita sudah menjawab leads, berapa kita sudah posting, berapa kita sudah bawa orang ke event, ya hal-hal seperti itu. So ada di posisi tertentu, tapi amount of action ya, seberapa action yang sudah kita lakukan. Itu yang sangat berkesan. Kemudian dari Bu Nancy, setelah kita decide ya, kita mau sukses, misalnya kita mau sukses menjadi apa, menjadi world team, menjadi billionaire team, menjadi presiden tim, atau menjadi distributor Herbalife yang sukses. So kita harus punya plan, rencana kerja, dan kita harus action. Jadi nggak bisa bikin goals, ya memang sih. Dan ada kata Coach juga ya, kenapa orang belum sukses? Kalau success is so important, why people not success yet? Kan ternyata ketika kita setting goal terlalu
rendah. Kalau setting goalnya terlalu rendah, angkanya nggak tercapai. So nggak sukses juga lah. Memang betul ya, logik juga. Dan goal itu harus yang unrealistic. Kadang-kadang kan kita kalau setting goal kan sampai males ya, nggak kecapai terus gitu kan. Not achieve, nggak capai terus gitu. Tapi goals itu memang harus unrealistic. Sebab kalau dia realistic, ya nggak perlu disetting karena udah realistic. Itu ngapain disetting lagi? Bahasa saya bisa dipahami ya. Terus bagaimana cara untuk biar setting goals-nya itu unrealistic dan kita harus massive action. Itu sih yang bahasa one word yang saya ingat-ingat terus is massive gitu, massive action. I think that's all, Kak Celana. Wes, Masya Allah. Ya. Thank you Coach Dwi. Ya, menambah jelas lagi ya. Kawan-kawan yang udah datang pun kita ambil nota lagi, Masya Allah. So, Coach Dwi sangat luar biasa. Saya mendapatkan nota yang bagus ya tentang pengertian sukses itu sendiri dari Coach Dwi. Terima kasih Coach Dwi ya. So, yuk kita tulis semua sama-sama. Success is important. Jadi sukses itu penting ya. Success is important. Massive action. Jadi dalam hidup tuh nggak ada yang ngambang ya. Kalau nggak sukses ya gagal deh. Oke? Success is important. Massive action. Ayo dong guys ya. Yuk, success is important. Massive action. Masya Allah. So teman-teman, Coach Lona sangat klik banget tuh dari sharing Coach Dwi tadi katanya. Jadi teman-teman yang di sini ya, kalau sudah ada yang sudah 6 tahun, ada 5 tahun, still lagi masih supervisor mungkin, masih dari World Team ataupun sekian tahun masih di Get Team, jangan berkecil hati karena sukses tidak memandang waktu, tapi sukses mengukur amount, jumlah karajo, jumlah kerja ya, jumlah customer, jumlah member, ataupun jumlah orang yang kita undang ya. Kalaupun kita udah 10 tahun tapi yang kita rekrut tuh baru 2 supervisor, ya wajar lah ya. Karena apa? Sukses diukur dari jumlah bukan waktu. Jadi jangan baper ya, nggak usah pakai ngitung-ngitung berapa hari, berapa bulan segala di Herbalife ya. Yang harus dihitung adalah amount. Alright. So can we get the sharing for dari siapa lagi? Khalid? Saya bukan host lah lagi nih. Can make me co-host Kak Dwi. Okay, so siapa lagi nih? Alright. So next, siapa yang hadir? Boleh? Can you open your microphone? Siapa yang hadir lagi Khalid? Kawan-kawan dari Malaysia ada? Di Malaysia tadi Ain dia tak berapa sehat dia kata. Yang lain tu kurang tak sehat. ada. Baik, kalau gitu kita terus pada Uwais Atika. Ini adalah adik saya. Saya kenal Uwais Atika ni dari sebelum dia university, masih sekolah ya, selalu ikut mamanya. Dia putri dari leader di Malaysia, Kak Usdi, right? Nah, jadi anak dari Millionaire Team member Coach Usdi, dan beliau sekarang seorang Get Team. Tepuk tangan untuk Atika. Boleh, silakan Tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kalona. Assalamualaikum semua. Saya Atika, berusia 31 tahun ni. Makan Herbalife sejak okey ke suara? Okey. Makan Herbalife dari umur berapa Tika? Makan Herbalife daripada umur 16 tahun. Wah. Sekarang. So memang sangat suka Herbalife Nutrition. Saya all in nutrition lah. Okay, so ini adalah first TTL saya dengan Coach Nick. Yang direct ke Coach Nick ni pertama kali offline, dan kali kedua ke Bali. So Masya Allah, sebenarnya journey yang paling best ke TTL tu adalah daripada saat kita nak pergi, saat kita nak beli tiket, sebab saya decide nak pergi TTL hari Rabu sebelum hari Ahad tu nak pergi, hari Rabu baru decide ke TTL kat Lona. Jadi dia terus macam baru beli tiket, baru renew pasport, tiba-tiba dah sampai ke Bali macam tu. So Masya Allah, memang pergi ke TTL tu nak mencari jawapan, mencari solusi and dapat betul-betul nak belajar daripada Coach Nick lah. Sebab first TTL dengan Coach Nick, the energy is amazing. Yang kalau boleh nak share tu is the 3 hari punya journey tu adalah the next event yang Coach Nick buat. Memang kita semua kena hadir, and terus
terus fokus nak ke next event. Jadi apa yang saya nak share daripada yang belajar daripada TTL adalah tentang apps yang Coach Nick ada cerita. Coach Nick ada cerita apa apps yang kita install dekat kepala kita. So Coach Nick buat perumpamaan. Apps ya? Apa? Aplikasi. Aplikasi ya? Aplikasi ya bahasa Indonya. Ya, aplikasi apa yang kita install di kepala kita? Umpamanya di dalam HP kita ada aplikasi apa? Adakah kita ada aplikasi high volume ataupun adakah kita ada aplikasi senang yang nak dapat kunci? Aplikasi mudah je nak dapat team. Jadi apa aplikasi yang ada dalam HP kita, iaitu apa yang ada aplikasi dalam minda kita, itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kita hati kita kata bestnya ada banyak ni kunci, bestnya ada team. Tapi dalam aplikasi phone tu tak pernah diinstall. Tak pernah ada install 30 new coach, tak pernah install ada new team member, ada new supervisor. Tak pernah aplikasi semua tu, jadi kita tak akan dapat. Maksudnya apa yang ada di hati kita ataupun fikiran kita tak align macam tu kan. So itu antara yang paling belajar dekat TTL. And sebenarnya Kak Lona, saya rindu semua presiden tim Indonesia. Bila dengar seorang-seorang presiden tim Indonesia tu, memang Masya Allah semangatnya luar biasa. It's not Coach Nick, yes. Sebab kami kat sini baru habis IoT dengan Coach Nick. Tapi bila jumpa semua presiden tim Indonesia tu, semangatnya luar biasa. Sangat menindui semangat daripada presiden tim Indonesia. Itu saja Kak Lona. Masya Allah. Nah, bagaimana Atika dengan lepas TTL ni, rasa berbeda 2 hari ini? Bangun atau macam mana aktiviti? Rasa berbeda. How do you feel different? How do you feel different tu terus massive action. Maksudnya buat je, tak fikir banyak. Sebelum ni fikirnya banyak, buatnya tak. Sebelum ni banyak fikir tapi buatnya tidak. Sekarang lebih kepada buat macam tu. And nak install perkara yang new coach banyak, new team members banyak macam tu. Masya Allah. Beri tepukan untuk Atika. Okay, so Atika, apa yang kita tidak pernah install, kita tidak akan bisa pakai. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, maka installlah aplikasi atau keyakinan ya, aplikasi atau keyakinan yang baik-baik dalam diri kita sendiri. So apa aplikasi yang Tika Tika download nih? Untuk new coach yang lebih banyak Kak Luna, maksudnya nak fokus next month new coach 30 ke 50 new coach. Rasa macam sebelum ni rasa susah sangat nak 30 ke 50 new coach. Lepas TTL rasa boleh rupanya tak susah pun 30 ke 50 new coach. Dan untuk bina tim baru, new supervisor untuk next level next year insyaAllah. Oh, Masya Allah. Ternyata kalau kita tidak install aplikasi new coach yang banyak itu, yang terinstall apa? Waduh, tak ada kunci. Hampir akhir bulan nih ya, tak ada kunci baru. Akhirnya kita mengeluh dan kita ulangi lagi dengan mulut kita berzikir kan. Tak ada kunci baru lah, susah nak dapat lah, susah lah dapat closing, ekonomi susah. Akhirnya yang dapat memang yang susah. Karena yang kita install adalah kesusahan. So, Masya Allah, tabarakallah. Thank you Tika. So next kita minta sharing dari siapa lagi? Dari Coach Cikgu Azman. Silakan Cikgu, tepuk tangan. Dan itu ya, Cikgu Azma juga. Boleh, silakan. Okey, sekejap Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya bagi Ustaz Ahmad dulu. Belakang dulu. Sekejap Terima kasih silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ibu Azma dulu ya. Sekejap ya, saya unmute dulu. Boleh? Ini termute, maaf. Boleh? Boleh buka dulu? Masih mute. Okey. Assalamualaikum. Semangat pagi semua Indonesia. Terima kasih kepada Presiden Tim Asal Lona memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi pada malam ini ya. Jadi alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur sebab
kami sekeluarga ya, sebenarnya saya bersama dengan suami saya Cikgu Azman, dan juga saya berpeluang membawa anak saya ke TTL ya, Bali pada kali ini. Jadi saya bersyukur sangat ya. Jadi alhamdulillah saya sangat gembira ya berada di Bali sana. Jadi alhamdulillah ya, kita tengok orang-orang Bali, orang-orang Indonesia sana semuanya orang kata, kalau saya bersembang dengan coach-coach dari Malaysia, semua rata-ratanya mengatakan orang-orang Indonesia ni semuanya bersopan santun ya, sangat berbudi bahasa. Saya sangat gembira lah berada kat sana. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua rakan-rakan daripada Indonesia yang berada di TTL ya. Jadi memberikan pengalaman yang hebat kepada kami daripada Malaysia dan ke Singapura ya. Jadi alhamdulillah ya, 3 negara berkumpul ya, jadi kita dapat banyak manfaat daripada perkongsian, terutamanya kepada master trainer kita, Coach Nick, dan juga presiden-presiden tim daripada Indonesia juga ya. Jadi alhamdulillah ya, tadi ramai yang dah menyebut tentang apa yang telah disampaikan oleh Coach Nick. Jadi saya juga ingin daripada saya ya, dah ramai sebut pasal Coach Nick, jadi saya mungkin nak cerita sikit perkongsian daripada Bu Ella ya. Jadi saya rasa macam saya sangat terkesima lah dengan perkongsian daripada Bu Ella ya. Bu Ella ni presiden tim daripada Indonesia yang kalau tak silap saya dia menjadi presiden tim dalam masa 3 tahun Yes, 3 tahun. Jadi alhamdulillah ya, kita rasa macam satu orang kata pencapaian yang sangat hebat yang kita dapat lihat daripada Bu Ella ya. Jadi perkongsian yang dapat saya catatkan di sini ya, Bu Ella ada menyebutkan di sini kita kena apa ni, business itu kita kena ada mindset ya, mindset new result ya, new result. Kita kena ada mindset new result. Business itu kadang-kadang ramai, kadang-kadang ramai banget. Jadi maknanya kita kena set dalam minda kita ya, walau apa pun keadaan ya, kita rasa macam bisnes kita kadang-kadang menurun ya, tapi kita letakkan dalam fikiran kita bisnes itu kadang-kadang ramai, tapi kita kena sebut kadang-kadang ramai banget. Itu yang saya faham ya, bahawa kita jangan sesekali meletakkan mindset dalam minda kita, apa jua keadaan pun kita rasa bisnes kita akan terus maju ya. Jadi itu yang disebutkan oleh Bu Ella ya. Okey. Jangan kita sebut bisnes itu kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi. Itu tidak mahu ya. Kita jangan menyebutkan perkara yang negatif dalam minda kita. Okey, seterusnya beliau menyebutkan 3 mata wang dalam hidup kita ya. Kita 3 mata wang tersebut ialah wang, yang kedua waktu, dan juga pengetahuan ya, pengetahuan kita. Jadi ketiga-tiganya amat penting ya. Jadi kita kena gunakan ketiga-tiganya antara satu sama lain ya. Kita membutuhkan atau memerlukan ketiga-tiga perkara itu, wang, waktu dan pengetahuan. Okey, baik. Perlu diinvestasikan di bisnes. Untuk menjadi seorang leader, Bu Ella menyebut ya, kita perlu mengenali diri dan kekurangan kita ya. Mengenali diri kita dulu, kekurangan dan kekuatan kita ya. Sebagai leader kita kena tahu apakah kekurangan kita dan juga kekuatan diri kita. Okey, seterusnya kena ubah mindset dan hanya mengerjakan hal-hal yang menghasilkan income ya. Apa saja perkara yang kita fikirkan setiap hari, kita fikirkan perkara itu yang mendatangkan income kepada kita ya. Kita jangan buang masa untuk memikirkan suatu perkara yang luar daripada objektif kita sebagai untuk menjadi presiden tim ya. Okey, dan seterusnya kita kena ada goals, iaitu love, career, wealth, health, family. Kita kena ada semua itu ya, goals yang kita letakkan dari segi kasih sayang ya, dalam career kita, dalam kekayaan kita ya, dari segi kesihatan kita dan juga family kita. Kita letakkan goals ataupun kita punya panggil apa, matlamat kita kan dalam hidup kita. Okey. Seterusnya
get your dream come true ya. Kita kena letakkan dalam mindset kita, kita refresh selalu kita punya goal itu supaya semua impian kita akan tercapai ya. Jadi Bu Ella seterusnya mengatakan ya, kita kena terapkan dalam diri kita 3N ya, kepada kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang selalu menolak kita, negatif kepada kita, kita hanya letakkan dalam minda kita no comment, no mikir dan no jengkel ya, 3N. No comment, no mikir dan no jengkel. Jadi itu yang saya dapat catatkan daripada perkongsian Bu Ella. Itu saja PT Asrana. Terima kasih. Yes, tepuk tangan. Sebelumnya Cikgu Azma ya, Cikgu Azma jangan tutup dulu ya. Nah, saya mau minta Cikgu Azma kenalkan diri dulu kan. Ini mentor kita kawan-kawan ya. Belum, siapa yang belum kenal? Cikgu Azma udah kenal belum? Udah atau belum? Guys, saya belum katanya ya. Siapa yang masih belum? Coba aja. Kalau cuma satu orang yang belum nggak usah. Oke, nah boleh perkenalkan. Banyak yang belum lagi. Baik, jadi terima kasih PT Asrana ya. Saya perkenalkan diri, terlupa nak perkenalkan tadi. Saya Ustazah Asma ya, nama saya Ustazah Asma, isteri kepada Cikgu Azman ya. Saya telah consume Herbalife ni dari 2012 sebagai pengguna dan kami menjalankan bisnes Herbalife ini mengikut sistem yang diajar oleh Coach Nick ya, dalam Stockman ini start 2018 ya. Setelah kami pergi, iaitu Ustaz Azman lah dulu mulakan pergi ke IoT pada tahun 2018 ya. Jadi saya ni macam kata ikut suami saya menggunakan Herbalife pada tahun 2012 dan start Herbalife tu pada mulanya saya seorang yang skeptikal. Saya tidak ingin ikutlah bisnes Herbalife ni, saya cuma menjadi pengguna. Tetapi setelah orang kata beberapa kali saya mengikuti event yang dibawa oleh suami saya, jadi saya rasa teruja melihat suasana dalam event Herbalife itu sendiri kerana banyak energi-energi atau aura-aura positif yang kita akan dapat. Saya sangat teruja untuk meneruskan bisnes ini sehingga saya decide untuk bersara awal daripada bidang saya dulu seorang guru. Jadi saya telah decide untuk bersara awal. Bersara ini pensiun awal ya? Iya, pensiun. Di usia berapa Ustazah bersara? Di umur berapa? Saya bersara pada saya berumur 43 tahun, iaitu pada 2020 ya. Wow. 2020 masa itu baru bermula pandemik ya. Jadi kita jangan menjadikan alasan pandemik itu kita rasa suatu perkara yang menjadi masalah kepada kita, kerana setiap permasalahan itu yang kami belajar daripada TTL ni, dalam krisis itu ada opportunity ya, ada peluang. Jadi kami nampak di situ masa pandemik itu tidak ada, orang kata tidak ada krisis itu membawa kepada peluang ya, kepada kami sebenarnya. Jadi masa tu kami alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, masa pandemik itu adalah masa yang paling orang kata highest VP kami masa tu. Jadi alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Ya. Bagaimana result Ustazah Asma dengan Cikgu semasa pandemi? Boleh sharing? Jadi alhamdulillah masa kami sangat grow. Masa pandemik itu kami bermula bersara tu pada 2020. Jadi masa itu kami get team kan, get team ya. Bila kami masa tu get team, kami grow melalui Stockman ya, buat secara online. Dalam masa tu banyaklah training melalui Zoom ya, tidak dapat berjumpa dengan secara offline dengan tim kami, tetapi kami melakukannya secara Zoom ya, secara orang kata WhatsApp, begitulah dalam online sahaja. Dan alhamdulillah kami telah mencapai get team dan get to 5 seterusnya kepada millennial team. Alhamdulillah masa pandemik. Masya Allah, tukar pin 2 kali semasa pandemi, Masya Allah. Jadi Cikgu
Ustazah Azma bila mencapai posisi millionaire team tu masa pandemi tu, apa yang dilakukan? Jadi begitulah ya, macam saya cakap tadi, kami hanya menggunakan platform WhatsApp dan juga Zoom untuk kami media sosial untuk kami mengembangkan kami punya inilah program kami ini untuk memperkenalkan program. Jadi kami ambil peluang ya bertemu dengan tim kami melalui Zoom ya. Kami kuatkan semangat mereka ya, kami bonding dengan mereka melalui Zoom. Masya Allah harus belajar nih kita ya. So saya tanya satu pertanyaan, apa yang membuat Ustazah yakin? Kan ramai kat luar sana kan macam saya ni dah berumur dah kan, Cikgu Azman dengan Ustazah lebih di atas 40 tahun ya. Jadi kenapa di usia ini masih boleh lagi melakukan apa yang Ustazah nampak di media sosial ni? Karena tim saya ramai juga yang 40-50 ke atas. Ya, jadi kita sebenarnya ya kita kena yakin ya, kita kena ada rasa keyakinan bahawa semua orang ada rezeki. Itu yang saya selalu sebut, selalu kami bincangkan. Tak semua orang ada gaji tapi semua orang ada rezeki. Itu yang kami pegang dalam kami menjalankan bisnes dalam melalui Sokmed ini jadi itu yang Coach Nick pun selalu tekankan bahawa rezeki itu kita dah belajar dalam TTL baru ni pun ada 4 rezeki itu kan. Jadi kami betul-betul berpegang kepada kepercayaan tersebut dan usaha yang orang kata usahalah kita berusaha dan juga kita bertawakal kepada Allah SWT. Ya, itu yang kami pegang, prinsip kami. Masya Allah. Saya percayalah, tak perlu rasa risau kita sudah berumur ke apakah, kita boleh berjaya kalau kita ada kesungguhan ya untuk belajar dari segi media sosial dan sebagainya dengan sosial media ni kan. Tapi saya belajarlah pelan-pelan ya. Jadi saya boleh juga buat walaupun tidaklah macam mahir seperti Ustaz Azman kan. Cikgu Azman ni dia lebih mahir daripada saya, tapi saya masih terus belajar dan terus belajar begitu. Masya Allah. Tepuk tangan. Terima kasih Ustazah Azman. Masya Allah. Guys semua ya, boleh kita ucapkan terima kasih Ustazah Azma, Go Presiden Team. Tuliskan guys ya. Terima kasih Ustazah Azma, Go Presiden Team. Nampak ya teman-teman, no comment, no mikir, no jengkel. Jadi hanya rasa harmoni aja ya walaupun dapat penolakan. Selanjutnya adalah pasangan dari Ustazah Azma yaitu Cikgu Azman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Asma isteri saya dan terima kasih juga kepada PT Arcelona, Presiden Tim Arcelona ataupun Coach Lona yang bagi ruang tiba-tiba dapat link malam ni untuk kami tumpang belajar bersama dan saya gembira malam ni bila tengok dalam skrin kita ada ramai sahabat-sahabat senutrisi, sedarah senutrisi yang daripada Malaysia, daripada Indonesia dan saya tak pasti kalau dia daripada Singapura malam ni Dan syukur Alhamdulillah bila kita bertemu di social media gathering di Bali, satu tempat yang memang di luar kotak fikiran saya dan sebenarnya tidak ada dalam dream board pun untuk kita pergi ke Bali tu. Tapi dengan izin Allah, Allah beri banyak kelebihan bila sampai di sana dapat jumpa dengan kawan, dapat create another belief system. Sebenarnya saya juga sedang mencari dan banyak persoalan timbul terutama selepas endemik dan saya rasa benda yang sama berlaku juga kepada teman-teman yang lain. Halo? Dengar? Hilang? Putus? Halo, kena pakai internet kita putus. Rugi aku cakap. Mak pakai apa punya kot? Putus ni. Halo ni atas kan tu? Dia pakai internet.
Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Minta maaf terputus. Okey, minta maaf tiba-tiba terputus high energy tandanya. Jadi alhamdulillah saya gembira bila sampai di Bali tu kita berjumpa dengan kawan-kawan daripada social media dan saya pun bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya pun tak sangka lah bila sampai di sana tu ramai rupanya orang yang buat media sosial dan yang datang tu yang saya paling kagum ialah bila barisan Presiden Steam datang ramai di social media gathering. Okey, harap-harap line saya stabil. Boleh dengar Okey. Dan sebelum saya teruskan, saya nak kenal diri dulu. Nama saya Ustaz Azman, Nur Azman Makno daripada Malaysia. Dapatan testimoni turun 65 kilo. Saya biasa sebut turun 1 kilo 65 kali. Dan saya bermula dengan Herbalife ni sebagai pengguna saja dan saya tidak ada niat dan cita-cita pun untuk jadi President Steam ataupun untuk go next level. Saya hanya menggunakan segelas shake untuk turun beberapa kilo saja. Itu saja dia punya hasrat utamanya. Dan syukur alhamdulillah Allah yang gerakkan hati. Saya hadir, saya mula pada 5 Mei 2012 sebagai pengguna dan tak buat bisnes pun. Tapi Allah bagi rezeki tu dapatlah pendapatan dalam ringgit Malaysia lebih kurang RM1,000-2,000 ringgit hanya dengan berkongsi kisah hidup saya saja. Dan bila kita banyak berkongsi, saya akhirnya dapat seorang diamond yang tiba-tiba ajak saya pergi ke IoT. Masa itu IoT yang keempat dan di IoT tu yang betul-betul mengembangkan lagi sayap. Apabila saya pergi tu zero supervisor. Bila balik daripada IoT tahun tu bulan April saya ada satu supervisor dan dia terus berkembang sehingga saya naik ke Get Team pada 2018. Balik daripada IoT tu dengan izin Allah lah, bukan sebab IoT tu. Allah izinkan melalui platform IoT. Kemudian berkembang lagi sehinggalah kami buat keputusan untuk bersara pilihan pension awal daripada kerjaya sebagai pendidik. Bukan kerana kami tidak berminat untuk mendidik, untuk mengajar agama terutamanya. Tapi kami mengambil inisiatif untuk lebih kembangkan dakwah itu kepada audiens yang lebih besar. Kalau dulu audiensnya 18 tahun ke bawah, sekarang ni audiensnya 18 tahun ke atas sehinggalah ke yang hampir meninggal. Kalau meninggalnya umur 63 lah. Kalau 96 lah. Okey. Jadinya apa yang saya itu pengenalan diri saya lah. Jadi saya mula IoT, start bisnes sehinggalah saya ke hari ini dan saya bersyukur Allah nampakkan sistem. Apa yang saya dapat di social media gathering ni satu, yang pertama yang saya dapat ialah unplug. Unplug the illusion. Ini point saya yang penting. Unplug the illusion. Masuk hari pertama training, pendapatannya ialah coach ni minta kita jawab 20 soalan. 20 soalan, kemudian ada tambahan 8 soalan bonus. Dan jawab daripada 1 hingga 10, setuju dan tak setuju. Jadi untuk anda ketahui soalan-soalan tersebut, anda kena hadirlah next TTL, kena qualify. Sebab soalan tu yang betul-betul di akhirnya ditanya kembali, jawapan saya betul-betul menjawab persoalan yang saya mencari. Rupanya saya berjaya, maknanya unplug the illusion. Soalan-soalan yang sebelum ini saya rasa susah, di akhir sesi mudah. Begitu. Mana macam Coach Dwi tadi lah, Dwi Anong bila kita berjaya keluarkan persoalan yang wise tadi, bila kita rasa nak buat, nak sampaikan pada seorang itu susah. Rupanya bila kita dah unplug, dia jadi mudah. Itu yang saya dapat. Rupanya banyak lagi 20 soalan tu, bayangkan perkara-perkara yang nak membina tim, nak membina royalty, nak membina bonus dan sebagainya. Jadi itu yang pertama yang saya dapat. Daripada 20 campur 8 soalan bonus, saya berjaya unplug the illusion. Rupanya hidup kita ni banyak ilusi. Ilusi ni apa? Ilusi ni perkara yang tidak benar yang ada di dalam minda kita dan dia berkaitan dengan energi. Dan itu yang membuatkan kita excess thinking. Kita berfikir benda yang tak patut kita fikirkan. Baik. Kemudian yang kedua yang saya dapat ialah kefahaman tentang sistem. Untuk kita grow, untuk kita berkembang, untuk kita maju dalam sesuatu lapangan, kita kena faham flow sistem. Bagaimana sesuatu sistem itu berfungsi. Contoh badan kita ni, manusia pun dia ada sistem. Bermula dengan sistem sel. Hinggalah terjadi tubuhnya manusia.
Jadi begitu juga dalam bisnes. Bila saya faham flow dia, circle of success, bagaimana bermula sebagai new coach, bermula jadi junior coach, jadi coach, kena pergi SRD, kena pergi masterclass, kena pergi workshop, sampailah ke IoT, TTL dan PTQS dan spectacular dan extravaganza, honors, dan itu adalah pusingan dia untuk berjaya. Jadi kalau kita hanya pergi satu pusingan aja, contoh new coach sampai ke SRD, maknanya kita jadi supervisor dan kita tak pergi flow yang seterusnya, kita tak lengkap kitaran kejayaan tu. Circle of success adalah kitaran kejayaan. Kenapa kita tidak berjaya? Kerana kita tidak melengkapkan dalam kitaran kejayaan tersebut. Jadi caranya letakkan diri kita dalam kitaran kejayaan tersebut, letakkan dalam sistem, just plug in diri to the system, maka berjayalah kita. Rupanya begitu mudahnya buat Herbalife ni. Dan sistem ni sistem Herbalife sebenarnya. Untuk Herbalife dah sediakan kita untuk buat bisnes ni, kita tak perlu nak bina kilang yang besar. Kita tak perlu nak ada pekerja yang ramai. Kita tak perlu nak ada accountant. Kita tak perlu nak ada arkitek nak buat bangunan. Kita tak perlu nak ada saintis untuk kilang kita. Semuanya Herbalife dah sedia dan dah bayarkan. Herbalife dah sediakan kilangnya, penghantarannya, accountantnya, kiraan. Tak payah cukup bulan kita nak kira berapa kita dapat. Kalau di Malaysia 15 hari bulan dapat gaji, commission dan royalty, 20 hari bulan dapat bonus. Jadi rasanya sama juga di seluruh dunia kan. Jadi benda tu dah dipermudahkan kalau kita faham sistemnya. Jadi semakin jelas kepada saya pentingnya sistem untuk kita fahami dan just plug into the system. Itu yang saya dapat yang kedua lah. Dan yang ketiga, dapatan saya ialah vision daripada barisan President's Team. Saya kira ada 13 ke ada 11 President's Team yang hadir, termasuk President's Team Barcelona yang memang menjadi idola saya, yang orang mula daripada umur 20 tahun. Bayangkan Dan dah menjadi President's Team dalam tempoh 5 tahun. Dan Ibu Ella, President's Team 3 tahun. Ibu Nancy yang bermula pada usia 51 tahun dan menjadi President's Team pada usia 61 tahun. Tidak pernah terlewat. Dan ramai lagi vision yang dinampak. Apa maksud vision ni sebenarnya? Vision ni ialah penampakan masa depan. Itu yang berlaku kepada saya bila saya pergi ke extravaganza di Bangkok dan juga di Hong Kong dan juga di Bangkok dan Hong Kong dan Singapura. Saya nampak masa depan saya. Kalau saya kekal dengan kerjaya saya, ni cerita saya. Kalau saya kekal dengan situasi saya, dengan keadaan saya, jadi saya akan jadi seorang yang tak grow. Tapi bila saya nampak, maknanya kalau saya nampak, ini masa depan kalau saya minum shake setiap hari sehingga saya berusia 70 tahun. Sebab orang yang bercakap di depan tu yang dah proven sukses dah 30 tahun minum shake. Yang sudah 20 tahun minum shake. Yang sudah 10 tahun minum shake. Kita nampak hasilnya luar biasa kehidupan mereka. Dari segi body, mind and soul. Body means paparan bodinya, fizikalnya. Dari segi mind, pemikirannya, cara bercakap dan cara penampilan. Dan soul, jiwanya. Kerana orang Herbalife ni jiwanya memberi, bukan menerima. Jadi kalau kita masih lagi ingin menerima, belum bersedia memberi, kita belum jadi the real Herbalifer. Itu saya cakap pada diri saya lah. Jadi kena jadi pemberi. The more you give, the more you receive. Okay. Jadi banyak perkongsian daripada Pak Faisal, daripada Pak Ashali, daripada Ibu Daming, daripada Ibu Nancy, Ibu Ella dan semua President's Team. Terutama waktu kami berada di depan dengan Nurul Dek pun datang, ramai. Yang saya rasa macam mana ada something yang membuatkan barisan President's Team yang memang dah capai President's Team pun hadir untuk belajar. Kita yang belum President's Team pun tak nak hadir. Jadi saya rasa macam, kenapa aku tak hadir? Aku mesti hadir kerana mereka mencari benda ni. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, saya dapat satu topik yang menarik daripada coach ni ialah Master Highest Volume Point, Highest Royalty dan Highest Bonus. Itu syllabus sebenarnya untuk TTL, untuk Social Media Gathering. Kita nak belajar bagaimana nak buat VP luar biasa, bagaimana nak dapat royalty luar biasa, bagaimana nak dapatkan bonus luar biasa dengan cara, Assalamualaikum, bersedia untuk mendengar? Kalau bersedia untuk mendengar, type 1. Okey, 1. Okey, Dr. Rio
Okey, satu. Baik. Dengan cara siapa yang nak master volume point yang tinggi, nak master royalty yang tinggi, nak master bonus yang tinggi, ialah dengan cara menyeimbangkan 8 perkara dalam hidup, roda dalam hidup. Apa roda yang 8 tu? Yang saya dapat petik dalam ni, roda yang perlu diseimbangkan itu ialah yang kita dah pernah dengar pun sebelum ni, antaranya health, kesihatan, PDT, personal development training, yes, balance 8 circle of life, betul. Career and business, relationship, kemudian apa lagi? Spiritual, recreation, family and money. Bila 8 ni balance, kalau kita boleh buat satu bulatan, kemudian kita buat lakaran 4 bahagian, tambah lagi 4 bahagian, dan setiap bahagian itu kita gariskan 1 hingga 10 lekuk, 1, 2, 3 sampai 10, dan kita catatkan berapa catatan contoh untuk money, untuk PDT, untuk spiritual. Kalau daripada skala 1 hingga 10. Contoh kalau PDT kita 7, money kita 8, family maksudnya itulah, maknanya kalau boleh ulang. Okey. Ya. Ya. Ya, begini dan begini. Ya, betul. Ya. Health, PDT, career and business, relationship, spiritual, recreation, family and money. Family and money. Ada rekreasi, ya, betul. Jadi saya sambung dengan izin. Okey. Skala 1 hingga 10. Jadi kita yang nilaikan skala tu nanti. Kemudian kita sambungkan semua titik. Ya. Di atas, ya. Disambungkan ke semua titik. Barulah kita nampak roda kehidupan kita. Adakah roda kita bulat? Adakah roda kita kecil? Atau roda kita bersegi? Atau roda kita bagaimana? Jadi bila dapat keadaan roda kita tu, ternilai kelah kehidupan kita. Begitulah kehidupan kita. Kalau berbintang-bintang, maknanya kehidupan kita pun begitulah, sakit di mana-mana tempat tu. Jadi tujuan kita hadir tu untuk repair dan upgrade daripada skala contoh 5 kepada skala 8, 9, 10. Kalau semua jadi 10 tu, mungkin itu tahap yang tinggi lah. Tapi at least kita dapat jadi lebih baik daripada sebelum ini. Jadi itu yang saya dapat belajar lah. Itu dapatan saya. Saya rasa bersyukur kerana saya hadir TTL ataupun social gathering ni di Bali. Sebab ilmu tu sangat mahal. Sangat mahal. Maknanya orang sanggup bayar berpuluh ribu untuk dapatkan ilmu tu, tapi kita hanya bayar 250 kan, 200 berapa saja untuk dapatkan ilmu yang bernilai ribuan ringgit Malaysia. Ya. Jadi puluhan juta kalau di Malaysia, di Indonesia. Betul. Saya pun jadi jutawan sebab pergi ke Bali. Saya makan di Limbaran, bayarnya juta. Jimbaran. Okey. Kemudian yang terakhir, panjang sangat saya sharing ni. Yang terakhir yang saya dapat ialah yang terakhir yang saya dapat ialah tentang action plan. Jadi saya balik ke Malaysia, kita balik ke lokasi kita masing-masing. Apa yang kita nak buat? Action plan. What you need to do? What you need to do now? Selepas kita dah belajar, kita dah tahu ilmunya, kita dah jumpa visionnya. Now actionnya. Apa pelan tindakan? Jadi pelan tindakannya massive action.
apa yang kita buat dulu 1, gandakan kepada 10. Itu saja. Apa yang kita buat dulu tak pernah buat. Yang kita buat 1 jadikan 2, 2 jadikan 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Gandakan, hukum gandaan. Jadi balik ni, siapa yang belum buat posting, yang takut nak buat posting, belajarlah buat posting. Siapa yang takut nak buat video, belum pernah buat video, buat 1 video 1 hari, belajarlah buat 2-3 video 1 hari. Siapa yang jangan tengoklah, jangan jadi orang yang hanya melihat, tetapi jadilah orang yang membuat. Jadi saya rasa itu saja perkongsian. Mohon ampun, maaf atas salah silap. Kalau tak faham tu tak apa, nanti kita boleh bersembang lagi dalam sesi yang lain. Dan saya kembalikan kepada PT Arcelona, dan saya hanya berkongsi dapatan saya. Mungkin ada tambahan lagi daripada PT Lona dan kawan-kawan yang lain. Silakan. Cikgu Azman, tepuk tangan dulu teman-teman. Yes. Masya Allah, tabarakallah, sangat-sangat detail ya. Dan juga sangat-sangat merimain kita supaya kita tak tinggal tentang poin yang penting-penting. Dan Cikgu Azman, saya sangat terinspired. Karena ini adalah TTL pertama cikgu dengan isteri membawa putranya, ya kan? So boleh sharing sikit tak tentang anaknya, atau hadir bersama kita di sini orangnya? Dia prefer untuk jadi silent reader dan silent buat masa ni lah. Tapi perbezaan. Biar ibunya cerita dulu. Silakan. Allah. Okey, silakan. Jadi alhamdulillah ya, kali ini kami berpeluang ya membawa anak kami. Sebenarnya anak saya ini baru umur 20 tahun. Jadi dia masih berkuliah lah. Jadi kami sebenarnya membawa dia tu memang untuk liburan lah sebenarnya kan. Tapi ada kesempatan untuk masuk, jadi kami pun diperkenankan untuk dia masuk ya, mendengar sekali ilmu yang insya-Allah ya memberikan manfaat pada dia. Jadi pada permulaannya beliau ini memang dia seorang yang kalau ikutkan dia punya karakter, dia ni di depan kami ya, ibu bapa dia memang pemalu. Dia memang susah sangat nak mengeluarkan suara dia ya dan sebagainya. Tapi saya sangat terkejut ya bila dia sampai dalam TTL ya, dan terutamanya masa malam persembahan itu ya, dia melakukan satu perkara yang mengejutkan kami. Jadi dia pun join sama dalam kumpulan persembahan itu kan. Jadi bila dia membuat persembahan tu, saya rasa macam saya tak sangka itu anak saya yang berada di depan tu. Jadi saya nampak sangat berubah ya karakter dia sebagai sebelum ini seorang yang pendiam ya, dia boleh keluarkan dia punya karakter yang sebenar setelah bergaul beberapa hari ya, iaitu persembahan tu malam malam akhir ya. Malam akhir tu jadi dia boleh perform malam kedua akhir tu. Jadi dia boleh perform. Iya, dia macam berubah dari 360 darjah. Bila dia pasti saya pun bilang dengan dia macam macam mana? Saya rasa macam sebelum ni saya tak pernah tengok dia buat persembahan yang begitu. Bagi saya lah ya, mungkin lain mungkin tidaklah hebat mana bagi orang lain, tapi bagi kami dia menampilkan satu yang hebat di mata kami lah ya. Dan ayahnya terus memberikan kepercayaan kepada dia, kata this is you are my president team. Ayah dia memberikan kepercayaan terus kepada dia kan. Jadi dia bila dia telah bergaul dengan tim coach yang hebat-hebat di sana, jadi dia pun ada rasa macam satu yang memberikan satu impak yang besar lah bagi diri dia, terutamanya membuka mindset dia ya. Jadi kalau kita ni ada anak-anak ya, jadi kita ajak-ajaklah anak kita ke event ya, supaya dia membuka mata dia melihat bagaimana peluang yang sangat luas dalam Herbalife ini. Jadi itu yang saya nampak, perbezaan yang sangat ketara dan pada diri anak saya. Jadi kalau nak mana saya nampak dia bawa event, dia bawa. Okey, sekejap. Okey.
Okay, yang apa yang saya nampak ialah the power of event. The power of event ni maknanya memang daripada dulu Mark Hughes sudah tekankan the power of event ni dia datang daripada the third voice, suara pihak ketiga. Kadang-kadang bila kita sendiri bercakap ada kekuatan tetapi belum kuat. Bila orang lain tolong cakapkan, bertambah kekuatan tersebut. Dan itu yang kami bersyukur. Saya terus nampak another diamond. Kalau kita nak jadi president team, nak dapatkan dia punya diamond tu, terus keluar another diamond. Yang sebelum ni kami nampak macam dia punya sinar tu belum bergemerlapan. Tapi selepas TTL tu nampak terus okey. Just nak gilap saja. Just nak polish saja supaya nampak. Jadi semua orang dalam ni saya percaya pun sama. Kalau hadir TTL, kalau hadir IoT, kalau hadir event, memang akan digilap. Cuma kita tak boleh nak gilap dari jauh. Tak berjaya, tak dapat. Kena hadir, baru boleh digilap. Begitulah. Wah, di sini ada Kak Usti, Masya Allah. Ustaz Azman, thank you so much dengan Cikgu Azman, Ustazah Azman, balik namanya macam Lona dengan Rona. Memang jodoh, nama pun dah seiraskan, Masya Allah. Thank you so much, dan ini menginspirasikan untuk kita semua. Semoga kita boleh membawa the next generation. Ingat kata Ustaz Azman, gunakan the voice. Siapa yang suaminya belum datang ke Herbalife, siapa yang isteri belum datang Herbalife, nggak usah uratnya sampai putus ngomong ya. Just use the event. Tepuk tangan. So kawan-kawan semua, giliran saya pula nak berkongsi. Masya Allah. Bismillah. Apa yang saya dapatkan, kawan-kawan. Hai Kak Ain ya. Apa yang Lona dapatkan dalam berapa hari ini 3 hari di TTL ini adalah yaitu bagaimana kita aim climax ya. Jadi dalam 8 wheel of life, dalam roda kehidupan yang tadi dicakap dengan Cikgu ya. Coba teman-teman tuliskan yang impian tuh yang gila, yang klimaks ya, untuk setiap level kehidupan kita itu, untuk 8 bagian kehidupan kita. Sehingga contohnya kalau kita ingin punya impian tentang rekreasi, bukanlah kita rekreasi yang biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa. Kalau kita ingat tentang kesehatan kita, kalau memang ada PR atau homework nak turun 15 kilo tuh, tulis dalam buku, saya mau turun 15 kilo. Itu biasa. Tapi kalau yang luar biasa, teman-teman tulis, saya ingin turun 15 kilo dan saya ingin setengah maraton. Setengah lari, setengah maraton 21 kilo. Saya ingin mengikuti triathlon, seperti itu ya. Nah, ini adalah aim climax yang memang di luar bayangan kita semuanya. Nah, itu saya juga belajar. Terus juga masa dari selama 3 hari TTL itu di social media gathering, Lona dapatkan tentang 4 degree. 4 degree of apa nih kalian? 4 degree dari Sukses. 4 degree dari sukses. 4 tingkatan sukses. Level pertama adalah orang yang do nothing. Orang yang do nothing ya, yang tidak melakukan apa-apa. Jadi tapi kawan-kawan, siapa yang punya downline sudah pulang training, sudah kita kasih arahan, tapi nanti dia ujung-ujungnya tidak melakukan apa-apa. Sebetulnya downline kita itu adalah mahir, tapi mungkin bukan pada hal yang kita ajak. Mungkin dia do nothing atau tidak ngerjain apa-apa tentang DMO, tapi ternyata dia itu massive dalam buka Instagram, nonton film Korea. Jadi sebetulnya dia tuh pro dalam hal yang lain kan. Ada orang ini yang do nothing tentang meal plan, tentang dia punya result, yang tak melakukan action tentang hasil produknya. Oh, rupanya dia massive Kak makan ya kalian. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang tak ada kelebihan. Dia tuh ada kelebihan, tapi kat benda lain ya, buat benda lain ya. Kelebihannya mungkin main ya, kelebihannya ada orang yang pandai olahraga ya, dia massive exercise, dia jaga badan, dia six pack, dia cantik badannya, dia sangat-sangat
do massive kat jaga badan, tapi dia do nothing dalam personal development. Dia tak suka, ya, dia rajin exercise tapi lupa rekrut. Dah lama tak sign up member, dah setahun. Lama ya gitu. Tapi badan six pack. Tahu tak? Ada yang do massive kat personal development, sangat positif tapi tak buat action. Itu mimpi di siang bolong ya. Jadi orang yang orang malas yang positif gitu ya, akan indah pada waktunya, pret ya, tak akan terjadi ya. Jadi yang kedua teman-teman, degree yang kedua of success adalah orang yang retreat ya. Closing 2, koci baru makan bakso, santai dulu gitu kan, udah closing 2 gitu ya. Baru dapat senior consultant 1, ya relax dulu. Penonton orang kampung akan dapat 1 senior consultant. Bahagia tuh berbulan-bulan satu senior consultant. Itu namanya orang retreat. Dia buat something, dia relax ya. Dia pergi gym, kata coach ni, dia pergi gym hanya sakitkan otot. Lepas tu badannya sakit, 1 minggu tak exercise. Jadi dia buat sebetulnya, tapi dia buat sikit sakit berhenti gitu ya. Berjaya sikit berhenti ya. Dapat duit sikit, pergi Thailand, pergi Singapura shopping, habis duit mula lagi, sehingga tak terjadi momentum orang retreat ni. Yang ketiga yaitu orang yang take normal action, angka rata-rata. Segan lah coach ya. Saya nak berapa koci kak? Kak nak 5 je lah koci, 5 peserta baru atau 5 closing baru. Mau VP berapa? Berapa ya coach? Bulan lalu aku 600. Sekarang 800 lah. Itu normal action ya guys. Nambah 200 volume point. Very normal. Kalau di Indonesia itu namanya orang yang B aja. B. Orang yang B aja. Orang biasa-biasa. Yang keempat adalah take massive action. Orang yang keempat inilah yang degree yang boleh untuk ganti pin ya. Karena dia mengambil sebuah tindakan tuh massive. Coach Nick bagi tahu. Kalau kita squat, tahu squat kan? Ingin badannya seksi, cantik, tapi buat squat 10 untuk apa? Anda hanya pergi sakitkan badan. Sama dengan Herbalife, kita buat customer 4, 5, itu sakitkan hati buat Herbalife kan. Tapi kenapa kita tak buat 100 koci? Kalaupun nak push up tu, kenapa tak lakukan 100 push up? Kenapa tak jalan 20 km? Kenapa jalan pusing-pusing sekilometer? Perlu sikit berhenti gitu ya. Jadi tak akan menjadi sampai tahap result. Jadi Coach Nick juga bagi tahu kan, kalau kita nak massive, begitu juga makan produk. Mungkin ada yang dikit turunnya tergoda bakso, sate lewat, martabak lewat. Tapi kenapa anda tak massive makan shake tu 6 sampai 7 kali sehari? Kalau kita massive makan produk, donat pun lewat, nasi goreng tak mempan, sate pun tak cium gitu ya. Karena kita buat massive. Jadi ternyata rahasianya adalah pada tahap yang keempat, yaitu massive. So kenapa kita tak fokus ya? Yang level 4 ni orangnya ciri-cirinya adalah dia fokus. Kalau kita nak, siapa mau? Tanya dulu dong, siapa yang mau dapat hasil yang massive? Tulis angka 5. Okey, siapa yang massive? Ada orang enggak sih? Masih ramai ya penonton saya. Nah, ciri-ciri orang yang mau buat massive tu adalah harmoni dalam dirinya, dia syukur lebih banyak, dia komplain lebih sedikit. Terus ingat, Allah tak pernah berkira-kira dalam memberikan nikmat kepada kita. So, andai kata Coach Nick bagi tahu, limit itu adalah hanya dalam mindset kita. Apabila Coach Nick baru join di Herbalife, boleh tak Khalid bantu story ni karena tak terputus ya. Satu coach itu ya, ada berapa puluh coach tu di dalam kelas diet online atau lomba langsing berhadiah tu, total hanya 31 peserta. Itu dengan coach-coachnya, betul ya? Betul ya. Tapi apabila Coach Nick itu datang, beliau baru seorang senior consultant, orang supervisor baru, betul ya? Dia bawa berapa orang kali? 16. 60, Masya Allah ya. 68. Coba bayangkan guys, dulu semua macam anggap aja kelas diet kita sekarang lah ya. Berapa orang dalam grup? 38, 40. Tapi itu dengan coach, dengan junior coach. Mungkin yang betul-betul peserta baru 12. Ya enggak? Ya itu yang B aja, yang biasa. Tapi Coach Nick sebagai supervisor baru, dia memang target 100 koci sebulan
Tapi dia gagal mencapai 100 itu, dapatnya jadi 68 koci di bulan pertama jadi supervisor. Bolehlah tepuk tangan untuk Coach itu. Ya, jadi ya sebetulnya apa yang menjadi realita kita adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikir. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikir. So, install tadi yang kata Atika sangat bagus, install lah ilusi yang bagus-bagus. Karena kalau kita tidak pernah menanam ilusi yang bagus, tidak pernah menanam goal yang bagus, maka akhirnya berakhir tidak cukup. Seringkali kita tuliskan di dalam goal, ya, maaf 2 dia SC, yes, belum supervisor lagi kan, Khalid, senior consultant baru 68 new coach. Karena saya ingat Coach Nick tuh jadi supervisor tak pakai modal, ya, tak guna modal. Dia ingat berapa ya untuk jadi supervisor. Oh, 4.000 nih, oh berapa ya satu coach itu, contohnya peserta tuh beli 2 shake 40 volume point. So dia pasanglah goal dia 40 tuh kali 100 customer, benar nggak? 40 kali 100 customer, 4.000 volume point. Itulah cara Coach Nick untuk jadi supervisor dalam waktu 1 bulan waktu itu. Sampai singkat cerita tuh istri dia lagi hamil sampai pecah rahim istrinya. Itu karena dia berjalan, dia betul-betul sungguh-sungguh. Dan bayangkan teman-teman, saat Coach Mila masuk rumah sakit, kandungannya tuh pecah, terjatuh. Ya teman-teman, di saat dia baru bangun di rumah sakit, itu end of month, yang dia tanya ke Coach Nick, macam mana Pak? Dah settle supervisor kita. Allahu Akbar. Kita jangankan pecah kandungan, ya, pecah jerawat pun lupa impian. Ya. Janganlah pecah kandungan guys, ya. Tersandung batu aja insomnia, lupa pergi event. Baru satu permasalahan anak sakit kan apa, terus lupa impian. Betul tak, ya? Pecah jerawat dengan pecah kandungan lain tuh. Jadi kenapa kita sangat mudah distract? Anak demam ke ataupun apa-apalah ya masalah, ya. Semua masalah itu tetap ada teman-teman. Tapi how strong you are dalam itu yang lagi important. So itu sih yang saya dapatkan. Terus satu lagi 4 rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Level 1 matmum. Rezeki ini hukumnya pasti, tak ada keraguan. Rezeki yang mengenyangkan. Contoh banyak orang yang homeless, yang tukang minta-minta di jalannya, yang pengemis, tapi mereka masih bisa makan, betul nggak? Ada-ada aja yang ngantar Jumat Barokah lah, atau apa ya. Nah terus kemudian rezeki itu sebelum kita mati, kita tidak akan kelaparan. Itu janji Allah. Mungkin dia tak kaya, tapi dia tak akan pernah kelaparan. Kita yang banyak uang pun makan 1 bungkus nasi. Dia orang miskin pun dapat makan juga 1 bungkus. Yang kedua, rezeki namanya maksum. Rezeki makan dan pakaian tidak kenal dia kaya ataupun miskin. Jadi walaupun orang tuh sesusah apapun, dia mesti ada pakaian untuk dipakai, ya. Walaupun dia lepas kena gempa bumi kah, banjir atau tsunami, mesti akan datang bala bantuan seperti itu. Nah, itu memang dijamin dari Allah. Nah, rezeki yang ketiga yaitu mamlut, rezeki yang sudah dimiliki, ya. Nah, rezeki yang sudah dimiliki, contohlah Coach Lona hari itu beli oleh-oleh banyak, ya, untuk anak contohnya kan. Tapi mau berangkat ke airport, oleh-oleh itu tertinggal di sofa hotel. Akhirnya apa? Dibawa Fatin pergi Kuala Lumpur, ya. Jadi itu adalah rezeki yang tak dimiliki, ya. Kita punya, tapi kita tak bawa pulang ataupun tertinggal di airport. Ada tak yang seperti itu, ya? Ataupun apa barang hilang. Nah itu kalau yang mamlut tuh, kalau kita punya harta, contoh kita beli barang, tapi uang yang kita belikan tuh sampai kita pakai, sampai masuk ke kerongkongan kita, itulah rezeki yang mamlut, yang sudah dimiliki, ya, yang kita sudah punya. Mungkin kita punya rumah saat ini, kita punya kendaraan yang kita gunakan, itu yang kita miliki dan kita pakai, itu namanya mamlut. Nah tapi yang terakhir adalah mau'ud. Nah kenapa kita tim coach terus belajar, terus membina ilmu, menggali ilmu, karena kita ingin menjemput rezeki yang dijanjikan, yaitu yang mana untuk mendapatkan yang dijanjikan ini, janjinya yaitu kita harus melewati kesusahan, ya, sehingga diangkatlah martabat kita
dan janji Tuhan yaitu kalau kita bersungguh-sungguh, Allah berjanji kita akan diberikan sebuah hasil ataupun hadiah yang tak disangka-sangka. Nah, hasil itu adalah akan dapat hasil dari rezeki mau'ud ini, teman-teman catat ya. Kalau kita mau merubah sikap dalam perubahan diri. So if you willing to change, seperti kata Jim Rohn ya, your life will change if you change, ya kan? Jadi kita berubah dulu, baru kehidupan kita berubah. Jadi dari sikap, dan mau menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi semakin banyak manfaat yang kita akan beri kepada orang lain, maka rezeki mau'ud nih ya akan datang kepada kita dalam bentuk royalti, bonus ya. Coba lihat teman-teman, leader TED team, leader millionaire team, leader president team, mesti dia memikirkan untuk orang banyak, tak mikir tentang diri sendiri. So insya Allah kalau kawan-kawan dengan ikhlas, dengan tulus mau bantu banyak orang dari segi kesehatan maupun juga finansial, insya Allah rezeki kita akan ditambah lebih banyak dari Allah. Oke, so sekian dari Coach Lona. Kira-kira bisa dipahami teman-teman semua? Thank you yang respon nih, Coach Diki, Coach Ain semua. Hai lah. Assalamualaikum Kak Usdi. Thank you for joining. Salam. Thank you for allowing me to listen to all the sharing. I'm blessed to sorry that I couldn't make it to come and join you all to Bali. Oke, sorry ya, ada koneksi problem. Ada Kak Usdi juga di sini. Terima kasih Kak Usdi udah join ya. Leader-leader semua. So kawan-kawan semua boleh. Thank you. So teman-teman yang hadir malam ini, hai Kak Usdi, thank you for joining. Kak Usdi dari mana tuh? Enggak, baru landing dari Jakarta. Saya ke Jakarta 4 hari. Oh, baru sampai airport. Alhamdulillah. Thank you. Thank you for having me. Really wonderful sharing from everyone. I'm sorry I wasn't able to ikut sama ke Bali hari itu. The next IoT insyaAllah. Amin. Boleh, kita tunggu di PTQS ya, di Pulau Redang. So, saya amin. Okay. So, saya mau kawan-kawan ya bersama-sama yang tak hadir, siapa yang rasa mendapatkan banyak sangat dari sharing malam ini? Boleh nggak tulis saya? Siapa yang rasa hadir di post event ini menjadikan sebuah manfaat untuk teman-teman semua? Siapa yang rasa mendapat manfaat? Ada? Okay, so siapa yang mau ikut next event, tulis saya ikut, saya hadir saya hadir ya. Saya ikut, saya hadir, okay. Siapa yang mau ikut di next event? Saya mau lihat nih nama anda, benar ya. Coach Adik Sawal nih, Kak Waltim Lia, Kak Dwi Anung, Ustadz Man, tentulah ya, insyaAllah Kak Mel, Kak Meni Pariaman, siapa lagi? Yola, ya, Coach Rina, ya, Kak Marina Omar, Khalid, Uwais, Kak Silvi Pekanbaru, Kak Icen. Terus siapa lagi yang mau ikut nih? InsyaAllah next event guys. Saya ikut PTQS Redang ya. So ya saya mau ikut. Siapa mau ikut? Ya, yang tulis saya baru dapat manfaat. Tapi siapa yang mau ikut? Saya hadir, saya ikut. Siapa yang mau ikut? Okay. So Coach Lona mau dapat feedback, betul nggak ya? Kita kan nggak tahu nih, benar nggak teman-teman paham. Nah, Coach Lona minta mungkin dari Rio untuk share apa 1-2 poin ya, mungkin 1 menit yang Rio dapat dari malam ini. Maybe say thank you juga dengan pada speaker kita dan juga why Rio mau ikut di Redang. Nanti siap-siap ya Coach Khalid, the last 5 minutes Coach Khalid bacakan apa tu Redang PTQS tu, boleh explain sikit boleh ya? Okey, silakan Rio. Saya akan pick up beberapa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Lona. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah sharing. Yang didapatkan itu yang pertama itu tadi dari Coach Dwi, sharing tentang setting goal itu seringnya itu memang banyak yang realistik. Jadi kayak ini bisa nggak ya? Tapi yang paling penting itu dibuat setting goal yang unrealistic. Terus yang lainnya sih bagus banget, apalagi yang tadi dari Cigo Asman tentang circle of life itu sih Coach Lona yang dapat tadi yang cukup nangkepnya di situ. Oke, jadi ternyata kalau circle of life kita bagus, maka royalty, highest volume semuanya akan ngikutin, Masya Allah. Oke, so siapa lagi di sini dari Malaysia? Saya akan minta Kak Marena Omar untuk sharing. Silakan. Boleh? Bantu di spotlight kan nih, Kak Marena Omar. Silakan Kak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri Lona, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, tak sangka namanya dipetik hari ini. Saya hari ini banyak juga belajar, dapatlah banyak juga lah. Dan Alhamdulillah, seronok juga tentang 4 rezeki tu. Dapat rezeki dan yang keempat yang perlu usahakan banyak sangat yang mana bila line cakap breaking ya? Sama kak komputer untuk lagi. Oh, dia kurang suaranya breaking Kak. Boleh lagi? Coba lagi. Breaking. Jelas tak suara Kak Kak Marina? Tak jelas ya? Tak jelas Kak. I cannot hear anything. Okay, so tak apa. Kak Marina boleh tuliskan untuk Coach Lona, please. Boleh ya? Tak apa. Mungkin connection problem kot. Tapi Alhamdulillah juga bersyukur boleh dengar ya. Okay, so next Coach Lona minta pada Indonesia. So can I get Dr. Gita to share? Silakan Dr. Gita cantik. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Lona udah izinkan kita untuk berbagi apa yang didengar malam hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan. Yang pertama itu tadi ada 3 mata uang dalam kehidupan. Yang pertama uang, waktu, dan pengetahuan. Jadi investasikan ini semuanya untuk diri kita. Kemudian untuk menjadi seorang leader kita harus tahu apa kekurangan dan kekuatan kita. Dari Ustazah Asma, ubahlah mindset negatif selalu positif. Jadi tidak boleh mengatakan wah hari ini saya sepi atau tidak ramai. Jadi harus selalu positif. Karena selalu ada peluang di dalam setiap kesulitan, dalam setiap krisis. Dan sampai berapa tahun pun teruslah untuk konsumsi nutrisi, karena kita nggak tahu ke depannya sampai kapan kita bisa jadi presiden tim. Kemudian seimbangkan antara 8 circle of life tadi, health, spiritual, money, family, recreation, personal development, dan karir serta bisnisnya. Kemudian ada 4 tingkatan sukses. Nah, jadi belum tentu orang yang tampak tidak melakukan apa-apa bisa jadi dia pro di hal yang lain. Tapi untuk menjadi sukses yang terpenting adalah take massive action. Jadi lebih banyak melakukan aksi-aksi yang kayaknya nggak mungkin gitu, tapi lakukanlah
Mungkin itu aja yang bisa kita share, Coach Lona. Oke. Dan Dokter Gita pengen ya ikut PTQS event berikutnya? Siap? Insya Allah pengen banget. Mau ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Dokter Gita. So, teman-teman semua, banyak yang hadir di sini. Ada lagi yang dari luar kota? Saya mau minta Pak Dr. Safruddin nih. Sangat semangat waktu Ustaz Ahmad cakap roda kehidupan, beliau ketawa. Oke, boleh Dokter Saf, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Safruddin dari Payakumbuh. Tadi dikatakan ada 10 tadi ya. 10 tipe yang kalian sharing. Tim yang akan kita dapatkan ya. Tapi yang nomor 10 itu lah. Dan itu bukan diasah, bukan dibentuk, tapi dicari. Jadi kalau belum ketemu cari lagi, kalau belum ketemu cari lagi, angkanya diperbanyak. Jadi ya seperti orang mengayah lah ya. Jadi kita dapatkan. Jadi dan itu ada orangnya ya, bukan bukan bayangan aja ya. Jadi kita harus mencari sampai yang ke-10 itu yang kita ulang-ulang. Kemudian kalau kita sekarang masih biasa-biasa saja, ya kita install ulang aplikasi yang ada dalam kepala kita itu, apakah dalam bentuk jumlah PP, jumlah customer baru, mungkin PP organisasi dan sebagainya. Jadi itu kita install ulang lagi, yang terbaik lah yang ada di dalam aplikasi yang kita bentuk di dalam pikiran kita. Jadi itu akan menuntut kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, itu aja nih Presiden Lona. Oke, tepuk tangan untuk bahasa. Masya Allah. Untuk tahu teman-teman semua, Pak Dr. Saf ini adalah surgeon. Kalian kawan-kawan semua Malaysia ya. Beliau spesialis bedah. Ya, tapi beliau sangat loyal dengan Herbalife. Mendedikasikan sudah berapa tahun Pak Saf di Herbalife? 13 tahun. 13 years, 13 tahun di Herbalife. Tepuk tangan ya. Dan Alhamdulillah beliau sudah bersara. Ya kan Pak Saf ya? Bahasa Malaysianya sudah normali bersara. Tapi normally bersara yang bukan yang awal ya. Nah, mudah-mudahan nanti boleh sharing nih dengan leader-leader Malaysia, dengan Ustadz Man juga kan. Nah, bagaimana nih boleh membina organisasi yang luar biasa di masa seperti ini, Masya Allah. So, teman-teman semua, Coach Khalid boleh Coach Khalid sharingkan kepada kawan-kawan sini, atau ada yang Coach Dwi, you have the flyer? Boleh Khalid bacakan? Coach Dwi, can you share the flyer? Tentang PTQS. So, apa setelah ini kan? So, there must be, pasti ada kelanjutan ya teman-teman dari acara yang kita belajar ini. Jangan hanya pernah dengar post event ya, tapi tidak ada kelanjutan. So, can you help me share anyone? Coach Dwi ada? Oke, kejap ya. Saya bentar ya. Siap, Cikgu Azman dan Khalid pernah ikut PTQS? Saya pernah, Cikgu Azman, Ustaz Man pernah pergi, dia boleh share. Boleh share sikit tak apa itu PTQS, Ustaz? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sekali. Ini PTQS. PTQS ialah President's Team Quick Start yang kali pertama dibuat di Gunung Jerai. Dan syukur Alhamdulillah saya qualified dan saya hadir. Dan apa yang bestnya di PTQS ialah dia satu lagi dimensi latihan yang membuka, ni pandangan saya yang membuka satu lagi ruang pemikiran, ruang lingkup pemikiran berkenaan dengan, tulis dia punya ni, awareness ataupun kesedaran. Kita bertindak dalam hidup adalah atas kesedaran, dengan izin Allah, atas kesedaran. Dan kita tidak bertindak dalam hidup pun juga atas ketidakkesedaran.
Jadi pandangan saya untuk belajar sedar kena hadir PTQS. Dan bila kita sedar bahawa hidup kita ini bukan sahaja kita hidup untuk memenuhi kehidupan, tetapi kita ada objektif ataupun dia panggil apa? Kewajipan ataupun kita ada sebab kita dilahirkan untuk hidup ni. Ada purpose of life. Saya nak sebut purpose of life. Ada purpose of life. Jadi bila kita sedar ada purpose of life dan kita kena tunaikan purpose tu, maka kena hadir di PTQS untuk kita sedar level kesedaran kita. Dan yang paling best, kalau anda hadir, anda akan belajar bahawa berapa level kesedaran anda. Macam tadi, circle of life, bila kita tahu kita punya level di mana dan mudah untuk kita perbaiki dan improve. Contohnya contohlah money kita tak puas hati dengan money, duit kita. Contohnya pendapatan kita berapa, contohlah kalau di Malaysia contohlah 2,000 sebulan, kalau di Indonesia mungkin berapa juta kan. Jadi kita boleh upgrade level tu. Itu keuangan. Dari segi kesihatan, kalau kita tak suka berat badan kita ni terlalu berat atau terlalu ringan ataupun kita selalu sakit, kita boleh improve level itu. Jadi begitu juga di PTQS. Bila kita ada sedar tentang level kesedaran hidup kita, maka kita akan upgrade level kesedaran. Dan yang bestnya, ada amazing kaedah yang luar biasa yang boleh ukur level kesedaran kita. Bagaimana nak belajar? Kena hadir PTQS di Pulau Redang, Terengganu. Kembali kepada Coach Lona. Thank you Cikgu Azman. Masya Allah, tabarakallah. Coach Lona harap jelas ya, berarti ini high level training. So preparekan diri anda. Ini adalah flyernya, boleh di screenshot teman-teman. Presiden Tim Quick Start di Pulau Redang ya. Ini di Terengganu ya Ustaz ya. Nah, dia akan diadakan 4 hingga 7 November 2022 di Pulau Redang, Malaysia. Dan kualifikasinya hanya 2 bulan ini teman-teman. Kalau non-tap team yaitu dengan melakukan 3.500 di bulan September dan Oktober, 3.500 total volume point kali 2 bulan atau akumulasi 8.000 dalam 2 bulan. Bagi tap team yaitu melakukan 5.000 kali 2 saja. Ya, jadi tidak ada alternatif lain, yaitu 5.000 volume point kali 2 bulan berturut-turut. Baik, Coach Lona harap jelas ya dengan sharing kita pada malam hari ini, cukup clear ya kawan-kawan. So teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin 1 atau 2 question we open for you. So pada malam hari ini adalah tentang anda semua. It's for you guys. Bagi kawan-kawan yang tak hadir ya. Nah, ini bukan tentang kami nak kasih tahu kami baru pulang Bali, bukan ya. Tapi bagaimana teman-teman membuat sebuah perencanaan. Ini adalah 90 hari terbaik yang menutup tahun 2022. Bagaimana teman-teman bisa berganti pin. Bayangkan saja Ustadz Man, para millennial team pun itu mau buat goal juga. Bagaimana mereka mau jadi President's Team. Dan banyak awal-awal tuh buat goal, mau President Team, extravaganza, betul ya. Tapi itu dipatahkan oleh Ibu Dame. Saya rasa energinya luar biasa ya. Cikgu Azman tak boleh tidur 2 hari ini kan. Katanya, siapa yang menjamin Anda hidup 2 bulan lagi? Extravaganza Anda masih hidup, kata Bu Dami. Masya Allah, Allahu Akbar. Benar juga ya, tidak ada jaminan. Ya, kita kan suka bilang tahun depan. Apabila tahun depan datang, tahun depan lagi. So, belajar untuk membuat keputusan yang tepat. Okay? So, siapa di sini yang world team? Angkat tangan. Raise your hand. Any world team here? So, make decision guys. By spectacular. Ya. By spectacular, September, Oktober, November, Desember. Walaupun spektakuler di Indonesia Januari, kalau di Malaysia spektanya Februari. Masih boleh ya, karena untuk menjadi active world team yaitu 4 sampai 6 bulan. 2.500 kali 4, 5.000 kali 2, dan kemudian apa? 1 bulannya yaitu 10.000 VP organisasi. Jadi teman-teman jangan miss this qualification, this 4 month.
give the best di tahun 2022. Don't waste time. Ya, Coach Lona juga terinspirasi. Ada namanya Bella guys dari Singapura. Kawan-kawan ya, Masya Allah, meremang bulu semua. Dia lahir di masa pandemi, tak pernah datanglah TTL lah, IoT apa, tak ada event offline yang dia ikuti. Tapi beliau dalam 2,5 tahun di pandemi nggak pernah tahu Budame aja, dia nggak tahu itu Budame itu presiden tim. Karena dia baru lahir guys, masa pandemi gelap kali ya. Tapi dia menyelesaikan dalam 2,5 tahun itu menjadi milioner tim pertama di Singapura dari media sosial. So Masya Allah, tabarakallah. Dia betul-betul tak pernah ke event TTL macam kita ini. So teman-teman, memang sukses diukur dari apa? Amount, dari jumlah yang dia lakukan. Karena Bella melakukan lebih. Bella pun teman-teman kalau lihat Instagramnya tak viral juga. Followernya sedikit, cuma 1,000 berapa ribu gitu ya. Bukannya KK, tak ada 10,000 followernya. So memang Bella sangat fokus dan Bella berpesan sampai nangis kemarin, guys, do not waste time. Cuman itu saja pesan yang dia ulang-ulang. Do not waste time, do not waste time. Karena kita masih ada teman-teman, orang tua kita gitu ya, bagi yang masih hidup ayah ibu gitu ya. Budame juga berpesan dan menurut Coach Lona ini adalah the highest peak of IoT dalam 3 hari itu. Budame memainkan sebuah video kepada kami dan di video itu yang dia tekankan adalah ibuku, 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 anakku. Ibuku, 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 adikku, anakku, saudaraku. So kita bukanlah hidup sendiri kawan-kawan. Kita masih ada orang yang tersayang menunggu kesuksesan kita. Kita masih ada hutangnya membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Dan pesan Budame, apabila kita menguburkan jasad ayah kita ketika dia sudah tiada, teman-teman, kita sesungguhnya menguburkan sebuah jiwa, sebuah di orang yang paling di dunia ini mengharapkan teman-teman untuk sukses. Oke? Ya betul Kak Ain ya, 5.500 saja follower. Jadi kalaulah kita niat kita sudah lurus ya, kita niat kita tuh betul-betul murni mau bantu orang, apalagi mau jemput impian kita untuk ayah kita, untuk ibu kita, untuk anak kita akan bisa melakukan apa saja. Budame di vacation terakhirnya waktu itu mau pergi naik kapal pesiar dan berfoto dengan Mark Hughes. Ibu Dame itu di bulan terakhirnya teman-teman, beliau kurang berapa lagi ya waktu itu? Aduh, forgot. Berapa ya? Kali Ibu Dame itu kurang kalau tak salah 20 ribu ya. Dia harus 20 ribu ya. Dan dia mesti capai 14 ribu lagi itu something like that. Ya, dia patutnya 20 ribu. Dan dia perlu kekurangannya 140, yes, 20, tapi baru 12.500 betul. Jadi kurang 7.500 VP lagi. Dan hanya tinggal 1 hari teman-teman. Seorang Budame, dia lagi bangkrut, ya usahanya nggak mudah, dan 7.500 volume point kekurangan dalam hari terakhir itu. Tapi apa yang dilakukan? Budame betul-betul berbicara dengan Pak Najib ya, Pak Najib ternyata baru diberikan DP untuk liftnya hanya dipinjamkan itu 60 juta teman-teman ya, uang untuk Budame menyelesaikan vacation itu 1 hari saja. Harus besoknya diganti lagi karena itu DP untuk orang masang lift di gereja waktu itu. Dan teman-teman, the power of dream. Kalau kita minta banyak kepada Allah memang kita akan kasih banyak teman-teman. Tapi kalau kita mintanya ya pas-pasan aja deh, nggak apa-apa deh gitu ya, lewatkan aja, kita akan jadi seperti itu. Jadi rupanya event itulah event terbaik untuk Budame, dan terakhir kali ternyata yang diadakan yang ada Mark Hughes, karena setelah itu Mark Hughes meninggal teman-teman. So apa pesan yang kita dapatkan adalah jangan menunggu kalau saya berjaya lah, kalau apa lagi, time keep ticking ya. Dan juga terakhir pesan Coach Lona dari Bu Nancy, kita ngerasa saya masih muda, waktu saya masih banyak, saya mau santai-santai. Tapi ingat teman-teman,
dalam satu hari itu kita sudah habiskan waktu 7-8 jam untuk tidur, betul? Maknanya sudah sepertiga dari hidup kita untuk tidur. Andailah Allah izinkan umur kita sampai 60 seperti Rasulullah 63. So berapa sisa hidup kita teman-teman? Coba hitung. Berapa sisa hidup aku? Dan bagi 3, karena sepertiganya udah habis untuk tidur, ya. Apalagi yang ada pekerjaan lain, yang masih bekerja ataupun banyak kesibukan lain, membuat Herbalife itu hanya di sisa-sisa waktu. Akhirnya ujungnya tinggal segini. Akhirnya waktu kita cuma sedikit teman-teman, yang betul-betul efektif. Belum lagi mungkin di perjalanan ya, belum lagi gosip ya, belum ngobrol ataupun makan siang ya. Yang mandi lama tuh banyak hidupnya hilang lah di mandi itu kan. So guys ya, bangun ya, buat keputusan, kita pasti boleh. Dan Coach Lona punya satu visi ke depan. Saya ingin sekali di Extravaganza 5-10 tahun ke depan kita banyak meja-meja presiden tim penuh dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura, yang mana kita boleh tunjukkan bahwa kita Asia Tenggara ini boleh ya. Jangan hanya isinya bule ya. Kita harus menjadi wakil dari daerah kita untuk sukses teman-teman, karena sukses itu adalah sebuah keharusan. So, nah itulah pesan dari Coach Lona untuk menutup malam ini, dan juga minta maaf kalau ada kekurangan dari segi post event nih, mohon dimaafkan. Dan akhir kata kita ucapkan doa untuk kawan-kawan yang hadir sini, yang World Team, Active World Team. Ya, semoga kawan-kawan yang Get Team Allah izinkan menjadi Get 2005 atau Millionaire Team di Spectacular ya teman-teman. Dan bagi sahabat kita di sini yang supervisor, of course lah sama-sama Active World Team. Dan ada Millionaire Team kita di sini, ada Mami Harmonelli, ada Coach Bambang ya, dan Coach Azman, sama-sama menjadi presiden tim baru di Spektakular. Amin, amin ya rabbal alamin. So itu saja rasanya. Mungkin Mami mau ucapkan thank you. My mom is here. Mami mau ngomong sesuatu, boleh Mami? Coach Bambang. Oke, kita bagi kesempatan kan next presiden tim di sini ada. Oke, Mami ada tambahan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mami. Semangat pagi semuanya. Terima kasih Nona ya. Sebetulnya masuk udah setengah, baru sampai dari Muara Peti. Itu kami menempuh perjalanan 3 jam setengah 3 jam berangkat, pulangnya 3 jam setengah, berangkat subuh, pulangnya malam, tapi karena ada Zoom saya sempatkan juga, alhamdulillah ya. Itu yang Mami kerjakan saat ini, sangat luar biasa hari ini. Terima kasih leader semuanya, sahabat kita dari Malaysia, ada Pak Asman, ada siapa, Abdul Khalid ya, dan semuanya mengucapkan terima kasih betul-betul ya. Event yang luar biasa, post event, Mami doakan sehat semua. Semua tadi udah dirangkum sama Prestim Lomna. Yuk kita kerja keras lagi, jangan lihat ke belakang, fokus ke depan. Sebetulnya kita semua orang hebat, cuma kadang-kadang mindset kita suka terganggu ya. Jadi mulailah bekerja dengan hati, fokus bismillah dari subuh. Insya Allah semuanya akan baik-baik. Kita semua akan naik kelas di Januari. Mami doakan semua anak Mami yang di dalam ruangan ini, biar di Malaysia, Indonesia semua akan ganti PIN. Itu aja Lona. Akhir kata, mohon maaf, Mami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya Mami buat kita semua. So bagi kawan-kawan semua, apa saja yang sudah bekerja untuk kita, teruskanlah ya kan. Nah mungkin yang tadinya sudah ada aktivitinya, sudah ada training mingguan, yang sudah ada kelas ngaji ya, teruskan. Tapi jangan lupa do massively ya, ramai bawa orang ke dalam kelas dan sistem kita. Dan terakhir pesan Coach Lona, jangan terlena ya.
dengan hanya kelas online saja, cari new coachee saja, tapi belajarlah untuk bagaimana kawan-kawan semua untuk bisa mendapatkan circle ya, lingkaran semua itu circle of success dari sosial media ini. Bagi kawan-kawan yang sudah punya metode lain yang hadir malam ini, no problem, just keep doing what is working for you. So untuk penutup, ini hanya remind untuk kita bersama. Saya boleh minta tak Coach Dwi Anu untuk sekali lagi tampilkan the circle that we have dari SOCMED Gathering Malaysia, untuk sekali lagi untuk kita tanamkan bersama supaya bagi semua screenshot dan make sure bekerja sama dengan mentor Anda, dengan tab tim Anda, dengan presiden tim Anda ya, untuk melakukan ini ya yang namanya Circle of Success. Nah, ini dia teman-teman, boleh di zoom di sini, bisa kita lihat di sini. Ini adalah lingkarannya. Kalau kawan-kawan mau sukses, harus membuat yang namanya SRD ya, merayakan kesuksesan turun berat badan. Terus kemudian kita belajar di masterclass. Masterclass ini adalah HOM lah gitu ya teman-teman, mini SDS gitu kalau untuk media sosial, mini SDS. Nah kemudian di book club ya, itu mingguan membaca buku. Terus ada IoT kick off. IoT atau kick off ini adalah sekali 3 bulan. Kalau kita dulu NC, kita belajar NCOP. Nah ini IoT untuk para senior consultant, untuk belajar bagaimana tahapnya dia 2 bulan menjadi seorang supervisor. Kalau sudah supervisor, dia buat volume point, dia punya 10 coaching, maka akan boleh ikut namanya Train the Leader, TTL. TTL ini sama dengan yang di Bali, tujuannya untuk membentuk seorang AWT. Nah, tadi yang dicakap oleh Cik Bu Azman adalah PTQS. Bagaimana seorang builder sudah heavy hitter, on the way heavy hitter lah ya, maka akan diajarkan bagaimana master of awareness dan semua itu supaya punya highest volume point dan royalty. Nah, yang lanjutnya yang kiri ini, kalau di Indonesia ada MDW, ini adalah ABS ya, Active Builder School. LDW ini adalah LDR, Leadership Development Retreat, spektakular sama, extravaganza sama. Jadi hanya ini saja teman-teman, diulang dan diulang dan diulang. So sekian dari Coach Lona, semoga memberikan manfaat dari kita untuk kita ya. So sekian, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa kita berfoto dan minta doa dengan Cik Bu Azman dulu untuk tutupkan event kita, dan kita akhiri dengan ambil gambar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Bu Azman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka lisanan rattaban bi zikrik, wa qalban muf'an bi syukrik, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, wa nas'aluka qalban khashi'a, wa nas'aluka ilman nafi'a, ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام الغنى عن الناس، وهب لنا خفة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا من معنا برحمتك، ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna minkum taqabbal ya karim. Kembali kepada Coach Lona. Okay, so okay, 1, 2, 3, cheers. Terima kasih. Oke, buka kamera semua. 1, 2, 3. Oke, bentar. Coach Firman. Oke, 1, 2, 3. Halo Coach Sukmi, Coach Yana ya. Oke, satu lagi. 1, 2, 3, Coach Ichen. Hai Putri, cantik banget. Nirina, Atika, Pak Saf.
Oke, satu lagi di bawah. Hai Coach Ruli. Kak Usdi, baik gambar. Lagi minum. 1, 2, 3. Masya Allah. Di sini ada Kak Ima, Kak Ain, Bu Asih. Bawah. Oke. Saya ambilkan satu-satu. Oke, sekejap ya, bawah. Oke, so sekian. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Oke, bagi teman-teman yang grup Barcelona Ronald, besok malam kita akan Zoom kembali ya untuk belajar Circle of Success. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rehat. Good night. Terima kasih Cuk Asman. Makasih Khalid. Terima kasih Khalid, Kak Asman. Assalamualaikum semuanya. Barakallah. Makasih Kak Usti. Sampai jumpa di Singapura, FPTR. Yeah. Yeah.